Nah, kemudian ternyata pas dinilai itu terindeks Scopus Q1, tahu-tahu discontinue statusnya itu. Ya kalau discontinue itu nggak bisa menyebabkan orang jadi guru besar gitu. Selain usaha kita bersama juga kita tidak lupa bahwa ada Allah yang menentukan ya. Jadi kemudian pada bulan Agustus itu kita sudah mendapat pemberitahuan bahwa usulan untuk guru besar kita disepakati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu ala nabi. Perkenalkan, nama saya Agung Prawoto. Ini merupakan video pertama pada channel Literasi Manusia. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita kedatangan tamu yang cukup istimewa. Beliau merupakan salah seorang profesor kenamaan di Indonesia. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur Kemahasiswaan di Kemendikbud Republik Indonesia. Baik, langsung saja kita sapa, yakni beliau adalah Profesor Dr. Haji Didin Wahidin. Pak Prof, kumaha damang? Saya alhamdulillah. Rampas. Alhamdulillah kemarin kita dengar Pak Prof baru saja dikukuhkan sebagai profesor. Ini merupakan suatu hal yang luar biasa, apalagi terkhusus untuk Alma Mater Universitas Islam Nusantara, dikarenakan berhasil mencetak profesor baru di tahun 2021. Bagaimana kesan-kesannya Pak Prof kemarin setelah dikukuhkan menjadi profesor? Alhamdulillah, Mas Agung ya. Jadi guru besar itu sebetulnya bukan pengukuhan ininya. Intinya itu sebetulnya bukan pengukuhan, tapi kemarin itu cukup membahagiakan. Karena apa? Karena memang pengukuhan itu merupakan bentuk pengakuan dari alma mater bahwa kita selain diangkat, kemudian diberikan SK atau surat keputusan oleh kementerian, itu kita juga mendapat pengakuan secara langsung dari alma mater untuk menjadi guru besar di alma mater tercinta ya, Universitas Islam Nusantara. Dan hal yang sangat membahagiakan adalah bahwa banyak dukungan dari kawan-kawan, dari sahabat, bahkan sangat menggembirakan bahwa ternyata Pak Wapres berkenan juga untuk memberikan ucapan selamat. Dan kemudian Ketua Umum PBNU waktu itu ya, Profesor Kiai Haji Said Agil Siroj juga memberikan ucapan selamat, di samping juga dari kementerian dan dari sahabat-sahabat, para rektor dari perguruan tinggi NU. Jadi sangat membahagiakan. Nah juga sahabat-sahabat lain dari perguruan tinggi negeri juga ya, dari Unpad, dari UPI misalnya, dari yang lain-lainnya juga. Jadi sangat membahagiakan. Dan ini merupakan bentuk tantangan baru bagi saya, karena memang ucapan-ucapan selamat itu merupakan pemicu tanggung jawab ya ke depan, bahwa kita tidak boleh menjadi profesor yang asal-asalan karena harapan demikian besar ya. Dan saya sangat terkesan dengan apa yang disampaikan Pak Wapres misalnya, bahwa capaian kita di bidang ilmu pengetahuan itu merupakan bentuk nyata tantangan untuk lebih baik lagi ke depan, untuk mempelajari lebih banyak lagi ilmu pengetahuan untuk pengembangan profesi dan juga untuk pengabdian kepada negara dan bangsa. Ini merupakan hal yang selain membahagiakan juga tantangan baru bagi saya, karena setiap saat ada tantangan-tantangan yang harus dilalui sehingga sampai pada tahap seperti sekarang ini. Dan saya juga sangat membahagiakan karena di lingkungan Nahdlatul Ulama juga belum terlalu banyak lah gitu ya aktivis-aktivis yang kemudian menjadi guru besar juga. Jadi ini mudah-mudahan juga menjadi semacam motivasi bagi para aktivis Nahdlatul Ulama, terutama aktivis di bidang pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, untuk kemudian memacu dan memicu diri untuk menjadi guru besar dengan pengabdian terbaik yang bisa diberikan untuk NU dan bangsa gitu. Itu yang sempat saya sempat saya tangkap dari pengukuhan yang kemarin ya. Jadi saya selalu mengatakan bahwa pengukuhan itu bentuk istilah itu hanya resepsinya saja ya, karena sebetulnya pengangkatan guru besar yang sebenarnya adalah dari kementerian ya, itu yang ininya. Dan ini tidak bisa dilalui dengan ringan, ternyata cukup berat perjalanannya ya sampai ke tahap ini. Bagaimana tuh Pak perjalanannya Bapak? Apakah kemarin ya mungkin pasti tentunya mendapatkan
ujian hambatan yang begitu banyak ya. Bisa dijelaskan mungkin Pak sedikit ujian hambatan apa saja ya? Ya, ada beberapa hal yang kemudian membuahkan usaha yang harus dilakukan secara sungguh-sungguh untuk menjadi guru besar itu. Selain berbagai persyaratan yang harus dipenuhi, juga ya tantangannya kadang-kadang ada rasa bosan, ada rasa segan, apa betul saya ini akan bisa jadi guru besar atau tidak, dan lain-lain. Itu tantangan yang lain. Dan yang paling berat itu adalah merasa bahwa orang lain bisa mengakui saya sebagai guru besar gitu. Karena sebelumnya sudah beberapa kali sebetulnya saya punya keinginan untuk mengusulkan jabatan akademik naik dari lektor kepala menjadi guru besar. Pertama misalnya waktu awal-awal saya mau mengajukan, ternyata waktu itu ada ketentuan bahwa bidang ilmunya harus sesuai dengan prodi tempat mengabdi. Padahal saya ini orang yang mengabdi di Uninus, sementara prodinya secara langsung namanya itu yang betul-betul sama persis dengan prodi saya itu tidak ada di Uninus. Saya ini orang misalnya doktornya pendidikan IPA, sementara di Uninus secara langsung tidak ada sebenarnya prodi yang langsung namanya pendidikan IPA. Sehingga kemudian usulan untuk kenaikan jabatan akademik ke guru besar itu tidak sempat diajukan karena memang pada akhirnya diurungkan gitu ya. Padahal sudah ditandatangani oleh Pak Rektor waktu itu, Pak Dr. Suhendra Yusuf almarhum ya. Gitu. Kemudian yang keduanya sempat juga akan mengajukan ketika saya masih menjabat sebagai direktur di Jakarta. Nah, ternyata juga tidak bisa waktu itu. Karena apa? Karena katanya sebagai pejabat atau sebagai pejabat eselon 2 di Jakarta itu tidak bisa mengajukan diri sebagai guru besar karena sedang ditanggalkan jabatan dosennya gitu. Jadi karena kan kita jadi pejabat struktural ya. Jadi ketika menjabat sebagai pejabat struktural tidak bisa mengajukan usulan kenaikan jabatan sebagai guru besar. Nah, kemudian yang berikutnya baru kemudian bisa mengajukan diri setelah melalui berbagai tantangan, terutama karena saya harus mengupdate artikel-artikel yang akan diajukan supaya tidak terlalu tua gitu ya, supaya juga relevan dengan persoalan kini. Maka kemudian alhamdulillah sering saya mengucapkan bahwa ini adalah kalau orang lain ada doktor honoris causa, saya juga sama, HC juga doktor, profesornya HC-nya itu hikmah COVID. Hikmah COVID. Jadi karena COVID maka saya tidak bisa kemana-mana, ngajar dari rumah, kegiatan dari rumah, dan itu menyebabkan saya tertantang untuk mengisi waktu. Ya tentu dengan menyelesaikan itu, membuat artikel dan lain-lain dengan bantuan istri tentu di rumah ya. jadi dengan banyak tantangan segala macam, kita di rumah sambil membuat artikel-artikel yang kemudian masuk ke jurnal-jurnal yang terindeks Scopus. Iya, tantangan internasional, maksudnya jurnal internasional bereputasi yang terindeks Scopus. Ya. Jadi itu selama COVID itu kita bisa membuahkan berapa ya, sampai 4 Scopus ya waktu itu. Jadi memang COVID itu membuahkan tantangan seperti itu ya. Kemudian ketika Scopus pun sudah diperoleh, ternyata belum selesai tantangan itu. Jadi jurnal ilmiah terindeks Scopus yang kita miliki dan kemudian diajukan itu ya ada kesalahan kecil. Ini namanya tantangan yang sekaligus juga kita harus sadar bahwa ada Allah ya yang memutuskan berbagai kejadian untuk kita ya. Jadi kesalahan kecil itu ternyata membuahkan proses yang lama, yaitu misalnya salah nulis aja, Jadi jurnal saya itu terbit tahun 2020 tapi salah ketik jadi 2010. Kemudian ini ketika diajukan ke Jakarta menyebabkan saya agak kecewa itu karena memang salah ketik begitu aja kemudian dikembalikan gitu ya itu. Kemudian yang kedua yang lucu lagi, kita dapat artikel yang termuat atau
publish di jurnal ilmiah berindeks Scopus juga. Bahkan sebetulnya kalau ukuran manusiawi biasa itu sudah paling tinggi ya, Q1 gitu ya, Q1 terindeks Scopus terus Q1, artinya levelnya itu paling tinggi sebetulnya. Sehingga kemudian kita jadikan itu sebagai syarat khusus untuk pemenuhan guru besar, kita ajukan. Sampai ke sana, karena saking lamanya proses di sana waktu itu ya, ada banyak kejadian lah yang tidak usah saya ceritakan ya. Nah, kemudian ternyata pas dinilai, itu terindeks Scopus Q1, tahu-tahu discontinue statusnya itu. Ya kalau discontinue itu nggak bisa menyebabkan orang jadi guru besar gitu, dibatalkan itu. Jadi tidak bisa kita mengajukan guru besar dengan jurnal ilmiah yang terindeks Scopus tapi discontinue, sehingga kemudian dikembalikan lagi. Padahal kalau melihat itu Q1 itu udah level tertinggi di Scopus ya. jadi memang ya, luar biasa lah itu kejadiannya. Nah, pada akhirnya kita ajukan ulang dan pada akhirnya alhamdulillah tentu selain usaha kita bersama juga kita tidak lupa bahwa ada Allah yang menentukan ya. Jadi kemudian pada bulan Agustus itu kita sudah mendapat pemberitahuan bahwa usulan untuk guru besar kita disepakati ya, artinya bisa memenuhi dan pada akhirnya bisa mendapatkan SK dan kemudian dikukuhkan di Universitas Islam Nusantara. Tapi hal yang betul-betul ingin saya kemukakan ke teman-teman itu bukan apa-apanya, bahwa selain usaha juga jangan lupa berdoa, karena ternyata hal kecil saja bisa kemudian menghambat ya. Hanya salah ketik aja misalnya bisa membuat kita terlambat menjadi guru besar, misalnya begitu. Hal-hal seperti itu harus dimaklumi. Artinya bukan kita yang menentukan segalanya dalam hidup ini, tapi ada Allah yang senantiasa menentukan bahwa kita akan menjadi apa, kemudian mendapatkan apa dan lain-lainnya. Jadi ada takdir rupanya, gitu ya. Ada takdir yang memang tidak bisa kita bantah. Allah yang Maha Penentu gitu. Itu yang ininya. Jadi selain kebahagiaan juga saya selalu menyadari bahwa usaha kita harus keras, harus sungguh-sungguh, tetapi di samping usaha itu sertakan doa, karena memang dalam setiap gerak kita, dalam setiap langkah kita ada Allah yang Maha menentukan hasil dari segala macam kiprah kita ya, hasil dari segala macam usaha kita. Itu ada yang istilah doa, usaha, ikhtiar, tawakal seperti ya Pak Prof ya. Oke Pak Prof, ini kan hal yang luar biasa ya bagi Pak Prof, juga bagi keluarga juga mungkin. Ya tentunya ini kan sebuah proses yang cukup panjang ya. Pak Prof bisa sampai mendapatkan amanah sebagai guru besar ini. Boleh diceritakan nggak Pak Prof, bagaimana dulu ketika Pak Prof masih kecil, pendidikan orang tua itu seperti apa sih kepada Pak Prof dan adik serta kakak Pak Prof, seperti itu di keluarga di rumah seperti apa? Kita anak-anak tuh lihat kalau ada kobong kosong kita perbaiki, kita cat, kita bagusin gitu ya. Waktu tes pertama itu saya tidurnya di masjid juga karena kegemaran di masjid. Maka ketika tes pertama ke Bandung itu, yang dituju masjid juga. Ketika di dalam perjalanan hidup itu selalu ingin mencari peluang-peluang untuk memberikan beasiswa ya.